Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam ruang editorial Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 14 bulan Oktober 2020. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu diperbincangkan di Harian Kedaulatan Rakyat, yaitu mengenai persoalan bagaimana keluar dari pandemi COVID-19. Artinya pandemi COVID-19 tidak mengganggu aktivitas maupun kegiatan maupun keinginan lain, yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan positif yang lain lah. Hari ini kita bincang bagaimana pedesaan itu menghadapi COVID-19. Beberapa waktu lalu kita mengenal istilah local lockdown yang dibincangkan oleh Arso dalam kepresidenan Bapak Muldoko, local lockdown yaitu lokal di pedesaan juga. Nah, mungkin kita akan perbincangan juga tidak hanya lokal lockdown, bagaimana desa itu bisa eksis meski ada pandemi COVID-19. Telah hadir dalam ruang editorial Ibu Dr. Desi Deria Murti, Ibu ya. Oke. Beliau adalah dosen Visipol Universitas Atmajaya Yogyakarta dan belakangan ini mendalami mengenai pedesaan, yaitu terutama terkait dengan pariwisata, desa wisata, dan keterkaitan dengan promosi desa. Kita sapa dulu Ibu Desi, panggilan beliau. Selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih nih. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, tadi sudah kami sampaikan mengenai topik yang diperbincangkan pada ruang editorial sore ini. Bagaimana menurut Bu Desi terkait dengan persoalan COVID-19, pandemi COVID-19, bagaimana desa itu bisa bertahan bahkan eksis. Menurut pandangan Bu Desi, atau mungkin Bu Desi bisa cerita kondisi desa di saat ini bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih Pak. Jadi saya melihat dinamika teman-teman di desa wisata, tampaknya sekarang memang awal mula pasti sangat terpukul ya, terutama mereka yang mengandalkan pendapatan dari desa wisata. Karena awal mula kan ada yang desa wisata itu kan ada banyak cerita bagaimana mereka awal mula menjadi desa wisata, ada yang desa wisata hanya sebagai tambahan, tapi kemudian bahkan karena ada yang menjadikan itu yang utama, pendapatan utama, sehingga seluruh anak mudanya semua dikerahkan untuk masuk ke pergerakan desa wisata. Nah, ketika ada pandemi COVID itu pasti terkena dampak yang paling terkena itu adalah yang memusatkan seluruh energi dan seluruh sumber daya manusia ke desa wisata. Jadi pendapatan mereka tinggal atau disebut juga single income ya di situ. Tapi yang mungkin yang bisa dilihat mana yang bisa cukup bertahan itu justru ada dua jenis. Yang pertama itu adalah yang memiliki diversifikasi. Jadi apakah mereka memiliki misalnya usaha lain di luar desa wisata, jadi desa wisata hanya sebagai sampingan atau hanya sebagai tambahannya saja. Meskipun tambahannya kadang lebih banyak daripada penghasilan aslinya. Nah, itu biasanya mereka bisa kemudian berpindah dengan cepat kembali ke pekerjaan lamanya. Meskipun tidak banyak, tapi mereka dulu kan hidupnya seperti itu ya, jadi perubahan itu terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah mereka yang punya kecepatan dalam hal teknologi. Nah, ini saya lihat beberapa desa yang punya kecepatan dalam bidang pemahaman teknologi, terutama teknologi informasi, sosial media, dan jaringan-jaringan mereka dari situ, itu mereka juga cepat bergerak. Jadi mereka terdampak, lalu berhenti operasinya, tapi kita
pendekatan teknologi, tour, misalnya Stibina, terus kesempatan lain seperti jualan online, mereka berpindah ke situ. Gitu. Itu salah satu yang hal yang saya amati yang terjadi pada desa wisata. Dan kalau dilihat, sepertinya cara bertahannya adalah dengan segera lincah untuk bergerak dalam posisi mereka terdampak COVID waktu itu. Itu Pak, kurang lebih. Jadi ada jalan keluar, terutama yang khususnya di desa wisata adalah bagi mereka yang punya penguasaan teknologi yang lumayan ya. Biasanya desa wisata itu kan juga ya kerap dengan teknologi sebetulnya. Karena dia promosinya kan nggak mungkin promosi lokal, mesti promosinya kan global, bahkan mungkin internasional ya. Bukan ya nasional maupun internasional. Nah, ini berarti cepat juga, berarti artinya ada solusi lain sebetulnya di desa, khususnya desa wisata ya. Terus ini Bu Desi. Ya, sebenarnya kalau saya, iya Pak. Nah, terus gini, ini sejauh ini yang sudah bergantung sekali dengan ini desa wisata, terutama. Nah itu dapat perhatian nggak dari pemerintah dalam hari ini kan banyak sih program-program bantuan ya dari pemerintah. Kalau sepengetahuan Ibu, sepemantauan Bu Desi, terjangkau sampai sanakah gitu? Iya, saya pikir terjangkau, tapi sepertinya juga ada proses semacam proses seleksi ya, mana yang siap duluan untuk dibuka. Karena ada beberapa, saya tahu teman-teman di desa wisata itu, misalnya di daerah Kulon Progo, kemarin juga sempat ke sana, itu beberapa yang memang dia sangat mengandalkan pariwisata sebagai satu-satunya pendapatan, dan kemudian protokol CHSE itu bisa dilakukan dengan mengandalkan warga desa, itu dibuka duluan. Tetapi mereka yang sangat berhubungan dengan misalnya sekolah, atau misalnya mereka punya camping ground semacam itu, andalannya ya, bukan selfie spot, tapi andalannya adalah camping ground, itu belum dibuka karena berhubungan dengan anak-anak sekolah yang memang sampai saat ini belum aktif gitu. Kemudian ada juga desa-desa wisata yang letaknya di daerah Gunung Kidul ya, misalnya itu salah satu contoh Mangeran, itu kemudian dia juga mengadakan berbagai acara yang sifatnya online, dan termasuk yang paling awal untuk bergerak itu dia bahkan sudah mencoba untuk masuk ke virtual tour, kemudian webinar, pelatihan untuk teman-teman di desa wisata lain, jadi mereka tetap bergerak. Saya pikir salah satu yang mungkin menyebabkan agilitas di daerah Mangeran itu cukup cepat, karena dia awal mulanya kan juga muncul karena bencana. Salah satu desa wisata yang muncul tahun 2007 setelah bencana itu kan Mangeran. Jadi ketika dia melihat ada bencana lain, agilitas dia untuk ulet dan cepat bergerak, cepat beradaptasi itu mungkin pembelajaran dari yang dulu kali ya. Tapi ya nanti diwawancara aja. Tapi termasuk cepat ya itu. Lalu ada desa wisata lain yang dia itu cenderung kalem karena mereka punya tadi diversifikasi. Jadi homestay, usaha seperti homestay atau usaha seperti paket wisata itu hanya menjadi tambahan saja, meskipun tambahan mereka lebih besar daripada pendapatan asli mereka. Nah, teman-teman ini kemudian mereka ya santai aja, karena sebelumnya juga kalau mereka buka pun by reservation kan. Jadi kalau ada yang reserve baru saya buka, bukan yang buka tiap hari gitu. Dan mereka tidak punya objek wisata yang pakai karcis di lokasi mereka, karena mereka desa wisata yang mana orang kalau masuk ya karena ingin menggunakan fasilitas desa wisata. Nah itu mereka cukup kalem karena mereka hanya mengandalkan request itu, lalu kemudian kembali ke pertanian, gitu, usaha pertanian. Nah, ini terus ini Bu Desi, ini desa wisata ini sebetulnya potensi untuk meningkatkan rasa bahagia ya, rasa bahagia katanya hubungannya dengan imun ya. Nah, dengan imun. Nah, ini itu bisa jadi jualan nggak sih sebetulnya untuk upaya untuk mendatangkan wisatawan ke desa wisata itu, bisa untuk jualan nggak? Nah.
Ya, bisa Pak. Jadi kemarin terakhir dari Future Tourism UNWTO itu menyebutkan bahwa salah satu pariwisata yang digadang-gadang akan menjadi future tourism setelah COVID itu adalah rural tourism. Nah, desa wisata termasuk dalam rural tourism itu karena dia berada di daerah terpencil, kemudian dia dekat dengan alam konsepnya, dan banyak yang juga yang berkonsep ekoturism. Nah, jadi itu termasuk salah satu yang justru nanti akan rebound dengan lebih cepat daripada pariwisata yang justru ada di tengah kota. Tapi permasalahannya apakah mereka sudah siap dari sisi CHSE, protokol CHSE gitu. Sehingga mereka bisa manajemen crowd manajemennya itu bisa terlaksana gitu ya, supaya tidak terus kemudian berdesak-desakan untuk masuk, karena pada akhirnya malah melahirkan klaster lagi kan. Jadi, nah itu, jadi kalau mereka siap, sebenarnya mereka adalah yang rebound akan paling cepat, karena orang mulai sadar bahwa saya harus ke daerah yang luas, bukan daerah yang sempit gitu. Ya, berarti kan ini sebetulnya potensinya besar kan untuk rebound. Ya? Betul. Nah, persoalannya mungkin bagaimana desa itu atau orang yang berkepentingan dengan desa itu, dengan wisata desa itu melakukan tadi penegakan protokol kesehatan, kampanye protokol kesehatan kepada wisatawan maupun pelaku wisata daerah itu ya. Nah, ini saya melihat dari laporan beberapa pihak termasuk dari Biro Perjalanan Masyarakat ini nampaknya ini sisi ini yang masih belum kampanye penegakan tadi CHSE atau mungkin 3M, kalau istilahnya mungkin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini yang belum sekali terlihat. Nah, ini menurut Bu Desi, langkah apa ya supaya kampanye supaya lebih masif lagi dan menciptakan kesadaran di daerah-daerah desa yang potensial tersebut? Ya. Kalau daerah desa itu sebenarnya pertama pendekatannya pasti ada yang dari misalnya semacam pelatihan ya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya yang paling penting itu desa itu punya kekuatan gotong royong atau punya kekuatan kolektif yang masih sangat kuat gitu. Itu salah satu yang menjadi ciri khas desa, masyarakat desa itu. Maka sebenarnya untuk protokol itu yang paling penting justru bagaimana leader atau misalnya pemimpin desa, baik itu dari kepemudaan maupun dari PKK maupun dari kepemimpinan struktural kepala desa hingga RT RW itu mereka bisa untuk menyebarkan informasi dan juga kampanye soal CHSE yang ingin diterapkan, terutama kaitannya dengan jika turisme atau pariwisata mau dibuka lagi di desa tersebut. Itu mereka yang harus dilibatkan dan mereka yang bisa menggerakkan. Karena kalau misalnya orang luar yang menggerakkan itu belum tentu bisa. Tapi kalau teman-teman sendiri, para opinion leader di situ yang bergerak, malah justru saya pikir itu mungkin bisa. Cuma saya selama ini saya kurang tahu apakah yang mungkin banyak yang bergerak di Pok Darwisnya ya, kalau misalnya pariwisata, karena yang mengurusi kan Pok Darwis biasanya. Nah itu juga sebenarnya sangat perlu dilibatkan untuk para anggota Pok Darwis untuk terlibat dalam kampanye atau dalam proses pelatihan CHSE ini agar mereka siap untuk dibuka kembali gitu. Jadi peran tokoh masyarakat jadi kunci ya? Ya betul. Ya. Tadi faktor tokoh masyarakat, kemudian bagaimana yang dari pemerintah dalam hari ini mungkin kabupaten, provinsi, pusat yang bisa diharapkan peran mereka untuk bisa desa bisa rebound dengan cepat itu. Ya, kalau dari pemerintah sendiri saya pikir harus lebih banyak untuk menyelenggarakan acara tersebut ya, acara semacam pelatihan atau acara semacam mungkin BIMTEK atau sosialisasi tentang apa itu CHSE, itu ada baiknya untuk dia semakin cepat menggandeng misalnya perguruan tinggi atau karena perguruan tinggi kan punya kemitraan dengan desa-desa dan
mungkin bisa memprioritaskan itu gitu. Misalnya program-program dari perguruan tinggi yang sifatnya pendekatan untuk persiapan desa wisata untuk segera dibuka. Nah, itu salah satunya juga bisa dilakukan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga bisa mulai menggerakkan sendi-sendi atau sektor-sektor pariwisata yang sekarang mungkin belum banyak bergerak atau belum banyak dilibatkan untuk justru ikut mereka untuk membantu proses pelatihan. Misalnya seperti tour and travel, sekarang kan mungkin nggak ada aktivitasnya. Tapi mereka punya individu-individu di situ yang sebenarnya cukup mumpuni untuk bisa menjelaskan, untuk datang ke destinasi dan kemudian melakukan pelatihan. Nah, itu sektor-sektor industri itu kayaknya lepas sendiri-sendiri gitu. Harusnya mungkin ada baiknya kalau mereka itu dipanggil kembali lalu justru diberikan assignment yang sedikit berbeda, jadi tidak tour and travel, tapi supaya tour and travel jalan, mereka membantu dulu untuk daerah atau destinasi-destinasi berbasis masyarakat seperti desa wisata ini supaya prepare dulu gitu. Jadi tidak hanya tour and travel nanti dia membuka tour and travel, tapi dia membantu mempersiapkan sehingga nanti mereka pun terbantu. Gitu. Bu Desi, kalau tadi punya penjelasan Bu Desi, bisa nggak kira desa wisata itu menjadi salah satu pionir bagi kebangkitan masyarakat, perekonomian masyarakat di masa pandemi? Itu kan kalau melihat gitu. Terus nanti sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Terus apa yang menjadi paling penting ketika desa itu punya peluang itu? Kalau kini kita bicara kebangkitan atau rebound pariwisata itu kita ada dua jenis untuk domestik maupun wisatawan asing ya. Kalau misalnya untuk domestik itu desa wisata sebenarnya kan menarik karena dia dekat dengan alam. Nah, jadi dia sangat bisa untuk mempionirkan kedekatan dengan alam, kemudian ekoturisme atau bergandengan dengan komunitas-komunitas yang memang sedang ingin meningkatkan imun tubuh seperti sekarang komunitas goes yang sudah banyak sekarang sedang booming. Nah, itu bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti itu juga itu salah satu cara untuk menjadi pionir di situ desa wisata, dan saya pikir dia sebenarnya sangat tepat untuk dia bergerak di situ. Kemudian yang kedua itu adalah turis asing. Nah, selama ini turis asing itu selalu diarahkan memang ke destinasi, tapi kan sudah mulai agak digeser supaya dia tidak hanya berpusat di kota atau di daerah-daerah yang memang sekarang mainstream. Nah, ini turis-turis asing ini harus mulai diperkenalkan tentang misalnya seperti pendekatan yang dilakukan di Bali itu ya, back to nature, lalu kemudian health and well-being, spiritual healing, spiritual escape semacam itu untuk ke desa gitu. Nah, sehingga itu menjadi salah satu yang nanti bisa sangat potensial untuk desa misalnya menerima banyak turis-turis asing. Cuma masalahnya kenapa di Bali itu sedikit lebih ready daripada di Jogja, karena mungkin orang-orang Bali yang ada di wilayah pedesaan, terutama misalnya Ubud ya atau di daerah pedesaan yang lain, itu mereka tidak gumunan dengan bule. Nah, karena dulu saya penelitiannya kan tentang itu. Jadi gumunannya orang Jawa dengan turis asing itu membuat mereka tidak nyaman. Nah, kalau misalnya orang-orang desa ini dipersiapkan juga untuk nanti rebound, misalnya nanti ditarget untuk foreign turis, mereka harus menjadi mereka harus siap dengan turis asing sehingga nggak terus gumunan, minta foto, bergerombol, lalu seperti matanya itu kalau lihat turis asing itu kayak dia terus. Nah, itu supaya jangan seperti itu, tapi kalem aja, dicuekin aja gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang juga perlu dipersiapkan, tapi mereka sangat potensial untuk rebound tourism karena turis asing juga akan mencari isu-isu atau brand-brand seperti back to nature, lalu ekotour semacam itu. Ya. Itu Pak kurang lebih. Ya, mungkin pernyataan penutup Bu sebelum kita selesai Zoom ini terkait dengan sinergi dengan pihak lain, baik itu di bidang pariwisata maupun yang lainnya. Monggo Bu Desi. Ya, jadi dalam kalau misalnya kita bicara isu yang tadi kebangkitan desa wisata itu sebenarnya
pusatnya itu adalah desa wisata itu sendiri. Itu harus menjadi pusat dari seluruh pembangunan atau seluruh proses yang ingin kita lakukan dengan desa wisata. Karena mereka adalah yang paling pertama kali terdampak kalau misalnya pariwisata dibuka atau kalau pariwisata ditutup. Karena kan pariwisata terjadi di depan rumah mereka, bukan di depan rumah kita, di halaman rumah mereka, bahkan ada yang sampai masuk rumah segala kan. Nah, jadi mereka harus menjadi sentral dari pembangunan atau apa yang ingin kita lakukan dengan desa wisata itu. Misalnya kita mau membantu proses ketahanan tourism resilience-nya atau apapun itu, mereka harus menjadi sentral. Nah, lalu ada supporting stakeholder yang sebenarnya bisa memperkuat desa wisata itu. Salah satunya itu selain pemerintah itu adalah perguruan tinggi atau akademisi. Nah, mereka bisa membantu juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi untuk mengembangkan sebuah desa wisata. Lalu yang ketiga itu adalah industri. Misalnya industri itu seperti tour and travel, konsultan, atau semacam industri lain seperti industri hospitality gitu ya. Bahkan untuk ketika mereka melakukan CSR pun itu menjadi salah satu stakeholder yang penting gitu untuk melakukan kerjasama dalam membangun desa wisata. Dan yang terakhir itu adalah pilar dari media. Bagaimana media seperti KR atau seperti media-media lain itu memberikan perhatian yang lebih kepada desa wisata. Karena sebenarnya kalau misalnya ya, ini kan saya kembali ke riset saya dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Inggris, lalu kita lihat di Australia, itu media-media pariwisata kita, itu foto yang dipampang di base, foto yang dipampang di brosur-brosur, itu bukan foto Yogyakarta Tugu, atau bukan foto Denpasar, tapi foto sawah. Berarti kan sebenarnya itu adalah produk kita. Tapi kemana? Kenapa kita melupakan produk yang sebenarnya kita tawarkan kepada turis asing? Jadi imaji terhadap Indonesia dari turis asing itu sebenarnya desa, bukan kota gitu. Jadi harus banyak perhatian diberikan kalau kita mau bicara, karena saya narik ke nation branding ya. Kalau kita mau bicara Indonesia, kita mau bicara nation, maka kita harus berangkatnya ke produk yang paling utama kita tawarkan, yakni desa, bukan kota. Jadi selama ini kita fokus di kota, kita miliaran untuk kita branding kotanya, tapi desanya kita lupakan. Nah, harusnya ini yang harus menjadi perhatian kalau misalnya kita akan melakukan sinergi itu ke desa. Dan saya pikir KR sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan mencoba untuk mengangkat desa wisata dan juga masyarakat desa supaya bisa menjadi bagian dari proses pembangunan kita saat ini. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Bu Desi. Wah, panjang lebar sekali, banyak sekali lah masukan untuk dunia pariwisata kita, khususnya pengembangan desa wisata. Semoga persoalan COVID-19 ini bisa berlalu dan desa wisata bisa bangkit lagi. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Para sahabat kedaulatan rakyat, demikian bincang kita dengan Ibu Desi. Banyak sekali pemaparan beliau dan semoga sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama di dunia pariwisata. Baiklah, sampai jumpa untuk pertemuan ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Sujono. Sami-sami, Bu.